Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran tema 7 Perkembangan Teknologi subtema 2 Perkembangan Teknologi Komunikasi hari Kamis 25 Maret 2021. Tujuan pembelajaran. Dengan membaca teks bacaan tentang sejarah komunikasi, siswa dapat mengidentifikasi kalimat utama tiap paragraf dari suatu bacaan dengan tepat. 2. Dengan menemukan kalimat utama dari tiap paragraf, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. 3. Dengan mengamati teks bacaan tentang sejarah komunikasi, siswa dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. 4. Dengan mencari arti kata terkait perkembangan teknologi menggunakan kamus, siswa dapat menggunakan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat dengan tepat. Halaman 118. Teman-teman, di tema 7 subtema 3 ini banyak sekali cerita ya, teks bacaan yang teman-teman harus baca. Yang pertama adalah tentang sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Indonesia dikenal dengan adanya kentongan ya, yang digunakan untuk penyampaian tanda bahaya ya bagi warga, dan ada juga gong. Nah, komunikasi secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya surat, ditulis dengan daun lontar. Seperti ini ya, daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik atau yang disingkat dengan surel. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, teman-teman, di sini Bu Guru tidak membahas latihan-latihannya. Silahkan teman-teman mengerjakan latihannya sendiri untuk pembelajaran di rumah. Bu Guru nanti hanya menjelaskan tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa, dan teman-teman juga nanti bisa melihat film di akhir slide ini ya. Silakan teman-teman nih buka halaman 127 sampai 128. Di sini menjelaskan tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Di sini Bu Guru paparkan tentang alat komunikasi tradisional. Yang pertama itu ada kentongan seperti ini teman-teman. Lalu yang kedua ada gong. Yang ketiga ada daun lontar. Yang keempat ada prasasti. Yang kelima lonceng. Ada juga telegraf. Nah, itu masuk yang tradisional ya. Kita lanjut, alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi modern contohnya seperti telepon. Lalu ada mesin fax ya untuk ngirim fax. Lalu ada ponsel yang sekarang teman-teman insya Allah pasti pada sudah pakai semua ya. Lalu ada komputer. Nah, terus ada internet. Nah, jaringan internet ini menghubungkan ke belahan dunia sehingga teman-teman bisa berkomunikasi melalui internet tersebut. Tapi di sini teman-teman juga harus bijak ya, harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Gunakanlah untuk hal-hal pembelajaran saja yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ditinggalkan, dijauhkan ya. Teman-teman harus bijak dalam menggunakan internet, handphone ya, dan tidak menulis atau mencet yang hal-hal negatif yang tidak baik ya. Karena kenapa? Tulisan, catatan-catatan kita yang tidak baik pun nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Baik, kita lanjut ya.
Nah, selesai teman-teman ternyata ya. Tugas teman-teman di tema 7 ini, subtema 3 adalah mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Latihannya itu diminta teman-teman nanti mencari kosakata baru dengan menggunakan kamus ya. Lalu diminta juga teman-teman mengerjakan menulis paragraf dari setiap teks bacaan yang teman-teman sudah baca. Silahkan dikerjakan. Yang Bu Guru minta upload hanya satu saja, yaitu di halaman 135. Teman-teman kerjakan itu dulu lebih dahulu. Setelah itu teman-teman upload ke Google Classroom ya. Untuk yang halaman lainnya teman-teman mengerjakan saja tapi tidak diupload dan tidak harus semua dikerjakan. Yang penting teman-teman paham. Karena itu Bu Guru sudah memutar, nanti di slide terakhir ini akan diputar filmnya. Teman-teman bisa lihat filmnya. Lalu di situ menjelaskan tentang sejarah komunikasi ya, dari masa ke masa. Teman-teman bisa melihat filmnya ya. Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Nanti di penghujung teman-teman bisa menonton filmnya. Nanti Bu Guru juga akan share ke teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya sudah melihat video Bu Guru. Bu Guru akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak zaman dahulu manusia menciptakan berbagai alat komunikasi.
1918 pasukan Amerika dikirim operator menggunakan kode Morse. 876 oleh Alexander Graham Bell. 10 perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Tahu kan Sobat Print Plus Channel? Sejak zaman dahulu manusia menciptakan berbagai alat komunikasi, khususnya alat komunikasi jarak jauh. Sejarah perkembangan alat komunikasi terus mengalami perubahan setiap masa, mulai zaman prasejarah hingga era modern seperti saat ini. 1. Merpati Pos. Merpati Pos merupakan alat komunikasi dengan menggunakan burung merpati sebagai pengantar surat atau pesan. Merpati dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, kemampuan navigasi naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad Nuruddin di tahun 1416 untuk mengirim pesan sekitar kerajaan. Orang Romawi menggunakan merpati pos untuk mengirim pesan kepada pasukan militernya. Orang Yunani memberitahukan pemenang Olimpiade melalui merpati pos pada masa Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918 pasukan Amerika menggunakan merpati pos untuk komunikasi. 2. Telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika, Samuel F.B. bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada tanggal 6 Januari tahun 1838. Pesan yang dikirim operator menggunakan kode Morse. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau kawat. Media ini sangat efektif dan dulu menjadi primadona, meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanya orang-orang yang paham kode Morse. 3. Telepon. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Telepon ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak tanggal 16 Oktober tahun 1882 yang diselenggarakan pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priuk, Batavia. Selanjutnya jaringan telepon dibuat di kota-kota besar lainnya. Tahun 1906, perusahaan jaringan telepon diambil alih dan dikelola pemerintah Hindia Belanda melalui PTT atau Pos Telegraf Telepon. 4. Telegram. Telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920-an. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Telegram ini tarif pengirimannya lebih murah dari telepon, meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca. Namun waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat, kurang dari 1 hari. Tidak seperti surat. Di Indonesia, telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom. Ada 2 jenis telegram yaitu biasa dan indah. Telegram biasa berwarna biru muda. Sedangkan telegram indah biasa dikirim pada hari-hari khusus, seperti Hari Raya dan Tahun Baru. 5. Pager. Pager atau radial panggil merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Pager ditemukan pada tahun 1956 oleh Multiton Elektronik di Rumah Sakit St. Thomas London oleh dokter-dokter yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Sejak saat itu pager semakin berkembang. Sebelum telepon seluler berkembang, pager digunakan sebagai pengganti untuk layanan telepon lokal dan internasional. Di Indonesia pager muncul sebelum tahun 1997. Pelanggannya mencapai 800.000. Namun karena harga perangkat yang terus melambung, pelanggan pun perlahan menurun, apalagi telah munculnya teknologi telepon seluler. 6. Surat elektronik atau email. Surat elektronik atau email merupakan sarana mengirim surat melalui jaringan komputer, misalnya internet. Surat elektronik mulai dipakai pada tahun 1960-an.
Saat itu internet belum terbentuk, tetapi surat terkirim melalui jaringan yang berbentuk mainframe. Mulai tahun 1980-an mulai bisa dipakai oleh umum. 7. Internet. Rangkaian yang membentuk internet atau interconnected networking. Diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA tahun 1983. ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP atau IP, yang merupakan awal dari internet yang kita kenal. Di Indonesia sejarah internet dimulai pada awal tahun 1990-an. 8. Telepon genggam. Penemuan telepon genggam tak terlepas dari perkembangan radio. Berawal pada tahun 1921, Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mulai menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian tahun 1940, Galvin Manufactory Corporation atau sekarang Motorola mengembangkan handi talkie 536 rupiah Seychelles untuk keperluan komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Namun penemuan telepon genggam yang sebenarnya terjadi tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G. Dari model inilah kemudian muncul telepon genggam berikutnya. Tahun 1990-an generasi kedua atau 2G muncul dengan teknologi GSM dan CDMA. Teknologi ini dilengkapi dengan pesan suara, panggilan tunggu dan SMS. 9. Pesan instan merupakan sebuah teknologi internet, di mana para pengguna jaringan internet dapat mengirimkan pesan-pesan singkat pada saat yang bersamaan atau real time. Istilah pesan instan ini mengacu pada teknologi yang dipopulerkan oleh Amerika Online atau AOL, kemudian diikuti Yahoo Messenger, Google dan Microsoft Live Messenger. Bermula ketika orang-orang marak menggunakan teknologi secara online awal tahun 1990, para pengembang piranti lunak menciptakan software chat room, yakni suatu grup atau perorangan bisa mengirimkan pesan kepada setiap orang di room tersebut. 10. Mobile Chat Messenger. Hampir sama seperti pesan instan, namun diaplikasikan ke dalam sebuah handphone atau smartphone yang berteknologi tinggi. Ini bisa menggantikan penggunaan layanan SMS yang lebih komplit disertai dengan fitur-fitur menarik dan notifikasi. Ada banyak sekali aplikasi chat yang sangat terkenal. Demikian sekilas sejarah perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih.